قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas Ananda Hilmi telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudahan yang mendengar dan membacanya diberikan rahmat dan pahala yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut acara inti yaitu muhadarah atau ceramah yang akan dibawakan 3 orang. Yang pertama yaitu dari kelas 2 Sanawiyah yaitu Ananda Muhammad Aidil. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan kerabat-kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf dan Guru Kakah Negara Ramdana serta santri-santri Nurul Mustafa Al-Husaini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini hendak berceramah singkat tentang amalan sebelum tidur. Telah bersabda Rasulullah SAW kepada Aisyah, "Janganlah engkau tidur wahai Aisyah sebelum engkau mengerjakan 4 perkara itu." Lalu Aisyah berkata, "Bagaimana aku mengerjakan 4 perkara itu?" Seraya Nabi Muhammad SAW tersenyum dan berkata, "Maka apabila engkau mengerjakan membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka seakan-akan engkau menghatapkan Al-Quran. Dan apabila engkau mengerjakan salawat kepadaku dan untuk nabi-nabi sebelumku, maka seakan-akan kami sebagai pemberi syafaat kepadamu. Dan apabila engkau beristighfar untuk kaum muslimin, maka seakan-akan kaum itu berodai kepadamu. Dan apabila engkau bertasbih, maka seakan-akan engkau mengerjakan haji dan umrah." Kesimpulannya, amalkanlah amalan sebelum tidur karena ada sabda Nabi Muhammad karena ada sabda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ananda Muhammad Aidil yang telah berceramah singkat. Lanjut ceramah yang kedua, yaitu
dari kelas 3 Sanawiyah, yaitu Ananda Abdullah Surya Pakih. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaflah ulun grogi, soalnya di hadapan para sepuh-sepuh nah. Apalagi nang ceramah tentang fadilah la ilaha illallah, yang tentang munafik. Tengah-ngangan ulun nah kada paham. Tapi ulun ada mengamalkan sedikit tentang fadilah. Kalau munafik kada kawa ulun. Langsung aja lah ke muqaddimahnya lah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayatnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam kita curahkan ke baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan Muallim Guru Ahmad Maulana Yusuf dan Muallim Guru Kaukah Nugraha Ramdana, ulun ceramah tentang salat sunnah. Salat sunnah yang ulun tahu lah. Soalnya ulun kadang mengamalkan sebagiannya. Pertama tentang salat duha. Salat duha kita amalkanlah di sinilah. Walaupun ada yang kada berniat. Kayak ulun kalau sholat duha itu banyaklah fadilahnya, kayak doanya yang Allahumma in kana rizki fis sama fa anzilhu, kayak doa memaksa ujar guru. Habis itu sholat tahajud. Kalau kita mengamalkan di masjid bakalan berberkah masjidnya. Kalau di asrama bakalan berberkah, nyaman. Kalau tidur di asrama, ya kalau habis itu sholat apa ya? Sholat taubat, sholat istikharah. Kalau yang kita itu disuruh pilih dua pilihan loh, sholat kita itu baru tergeletek di hati kita, pilihan yang ini kita pilih yang ini yang lebih baik. Habis itu sholat tasbih, kayak yang disuruh Nabi. Kalau kayak Nabi nyuruh Paman Sidin bukan
Nabi nyuruh paman Sidin kayak ini nah. Paman, kalau pian kada sholat tasbih maka sholatlah sehari sekali. Kalau kada kawa seminggu sekali lah. Kalau kada kawa lagi sebulan sekali. Kalau misalnya kada kawa lagi setahun sekali. Kalau kada kawa lagi pian seumur hidup sekali lah. Barang kita pernah kalau di sini loh pas apa itu? Pas sholat sembarang lah kita hendak sholat sunnah lah di mana aja waktunya kapan. Kalau yang sholat duha waktu duha dari jam 8 sampai jam 9. Kalau di sini kita ganti sholat isyraqnya jadi sholat duha lah. Soalnya kada cukup waktunya. Kalau sholat tahajud kita sembarang habis sholat kan. Kalau ikut Abu Bakar kan habis sebelum tidur. Kalau ikut Umar kan Sayyidina Umar kan habis tidur. Kalau ulun bang habis bangun tidur kayak itu ay. Kalau bubuan ikam ini pastilah tegawi sekali lah ya kalau kayak kada meyakinkan bang kalau patih ini bang. Sudahlah segini aja lah. Ulun menahani kami nah dari tadi nah. Akhirul kalam summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ananda Abdullah Suryapaki telah berceramah. Lanjut ceramah yang ketiga yang kita tunggu-tunggu nih, yang tak akan terkalahkan dari dua kelas ini, yaitu Ananda dari kelas 1 Alia Ananda Muslim. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Kada kompak masih. Pak menjawab salam itu wajib hukumnya. Ulun doakan mudah-mudahan yang menjawab salam belum lagi masuk surga berataan, masuk surga bi ghairi hisab. Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nyata nyaring pada tadi walaupun ada yang berkelimet ya montongnya. Sebelum mukadimah ulun nak bagi sastomat. Sebujurnya ulunnya dah lawas dah nak berceramah. Tagal ditunda terus. Ada semalam pas bulan Muharram nak berceramah juga mengisi di sini nah, mengisi di sini diundang pondok mengisi ke sini. Berceramah sekalinya pas ulangan pondok jadi diundur lagi ulangan ceramahnya. Lagi lanjut lagi pas bulan masuk ke bulan akhir Muharram dah bulikan ke pondok sini. Nak ceramah lagi, nah kada kawal lagi. Ada hendak acara perpisahan
Gak ada kawai jadinya ulun nih. Bahkan berceramah tuh temanya tuh hendak bulan Muharram semalam tuh tentang fadilah di bulan Muharram tuh lah. Ada Nabi ada sebuah di dalam Muharram dalam bulan Muharram tuh ada yang salah satu ada hari yang tanggal istimewa aja Nabi di dalam sana tuh. Iya, kita puasa Taswa dan Asyura tuh. Sana kemuliaannya tandaknya di bulan Muharram. Alhamdulillah pondok semalam kita di pondok tak amalkan bertahan lah. Alhamdulillah termasuk umat Nabi yang mengamalkan ilmunya tuh. Kalau di luar sana belum tentu itu tak amalkan. Kalau di dalam pondok insyaallah tak amalkan. Karena bilanya di surga, karena siapa yang hari yang suah mengamalkan puasa nih sini ya masuk ke surga sini kok, masuk surga pintuku ya. Lanjut ulang sekalinya. Nah, ini ceramah ulun dadakan masalahnya, dada tema sama sekalipun. Hanya kemarin tadi mencari ceramah nih. Bukan ceramah sih. Mengingat-ingati ya. Sekalinya ditunda pulang ada acara. Jadi karena ada hendak mengenai kalau kekamuinnya perpisahan, jadi ulun menganiai kada tuh fokus ulun nak ceramah karena ulun fokus nak mengisi acara juga di perpisahan semalam tuh lah. Acara mengisiakan hafsi semalam tuh. Ulun yang talawas nih yang latihan kori semalam mengisi acara perpisahan, jadi tertunda lagi waktunya. Sampai demi ini hanya minggu semalam sekalinya, Seninnya malam Selasanya ceramah sekalian. Nah, hamjulan juga nih. Kama kayak apa nih itu tema nih? Hilang dah yang di hari yang hendak dibawakan temanya tentang bulan ini tuh. Jadi ulun lihat-lihat karena ada murid baru yang hanya masuk. Jadi insyaallah malam ini ulun akan hendak berkisah tentang ilmu ai. Karena murid baru ini wajib karena supaya ada semangatnya tuh hendak menuntut ilmu lagi. Hendak mau pantun somat tuh sebelum mukadimah. Tadi bukannya dari pantunan jadi ulan yang mewakili pantunakan lah. Jalan-jalan menukar buah di tempat Pak Haji. Syukur alhamdulillah nah ulan kau berdiri di sini lagi. Bakat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung jalan mukadimah nah. Karena bila lawasan gak diingat lagi apa yang ulun baca tadi di kitab Minhajul Muta'alim tadi. Hanya menukar ya kitab Minhajul Muta'alim tuh ada lewat di keran TikTok. Ulun lihat, wah bagus nih ulun temanya nih ulun juga. Jadi ulun karena ada duit sedikit di Shopee itu, jadi ulun gunakan lah supaya bermanfaat. Untuk karya kitabnya namanya Minhajul Muta'alim yang dikarang oleh Hujatul Islam. Tahu siapa Sidin tuh Hujatul Islam siapa? Masih tahu berata. Ada hantunya nih. Yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali. Ya langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bin ni'matis sihah wal afiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan tak lupa malah kita haturkan salawat berbingkai salam kepada junjungan kita, keharibaan kita, yaitu Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi.
Mudah-mudahan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang paling utama ulun hormati lagi ulun muliakan guru kita bersama, yaitu Muallim Ahmad Maulana Yusuf dan Muallim Kokoh Nugraha Ramdana dan Muallim Sabar Wasidin Mujibur Rahman. Mudah-mudahan yang dapat berhadir di sini guru-guru kita maupun yang kada dapat berhadir yang di luar sana, Allah angkat derajat beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah kabulkan hajat beliau, hajat dunia maupun hajat akhirat. Yang belum berbini lakas berbini, yang belum beranak lakas beranak. Amin ya rabbal alamin. Bah, ngapa ketawa nih? Ulun nak menyampaikan sebuah hadis Nabi. Ada beberapa hadis nanti yang mana pasti hafal aja. Hadisnya tuh talabil ilmi faridatun ala kulli wa muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya atas segala orang Islam laki-laki maupun Islam perempuan. Artinya apa? Apabila Allah mengatakan bagi seorang itu wajib hukumnya, maka orang itu akan dibebankan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita dibebankan oleh Ta'ala, yaitu apa? Menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu kada gegampangan. Pasti ada yang namanya lika-liku kehidupan maupun dalam menuntut ilmu itu pasti ada. Maupun lika-liku kehidupannya itu berupa kesedihan maupun kesenangan. Kada apa kita menuntut ilmu ini menangis dulu karena insyaallah bahagia di akhiratnya. Ada hadis Nabi kayak ini, belum ingat ya lo, jangan set ya, karena kan ingat. Dan Nabi itu utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sekalipun sampai ke negeri Cina. Orang balik ke negeri Cina karena Cina tuh ilmunya banyak benar. Negara yang maju. Nah, intinya jauh-jauh menuntut ilmu, jangan bukan di kampung aja. Di kampung tuh menuntut ilmu kayak itu mah kada karena melihat kayak apa di luar. Nah, jadi yang meninggalkan rumah nih sudah merupakan satu nas Nabi karena meninggalkan rumahnya kada begini di sana. Dan ada hadis Nabi lagi, jar Nabi kayak ini, utlubul ilma, tuntutlah oleh kalian akan ilmu, min mahdi, kalau salah kayak inilah, min mahdi ila lahdi, kalau nggak salah tuh, kalau nggak salah gitu kan, bilanya atas salah karena kayak aja komentar aja. Jadi daripada masa buayan menuntut ilmu tuh sampai ke liang lahat kena. Intinya maksudnya tuh jangan sampai kita ini menuntut ilmu tuh berpagat tengah jalan. Ini intinya tuh berniat nih, jangan sampai berniat ulun nih hendak berniat masuk pondok karena nak mencari ilmunya nih, nak belajar untuk ilmu. Karena bila lulus pondok orang ampehan menuntut ilmu, bukan aja di rumah kadang lagi menuntut ilmu. Nah, itu kada boleh. Jadi niatkan dari awal menuntut ilmu, ya Allah, ulun rela melangkah kaki ulun ini
dengan niat hendak menuntut ilmu sampai mati. Niatkan, niat itu niatakan sampai mati. Ngantuk ini, ngantuk kah? Ngantuk kah? Kada lo? Nggak. Lanjut ya nih, lanjut ya. Lanjut ya. Kebahagiaannya lah, kebahagiaannya lah. Paham lah bahasa Banjar. Paham ya. Yang kada paham bahasa Banjar kawai betakon ke kawannya ke sebelah. Jadi hadis Nabi juga ada pula hadis Nabi apa tuh apalah orang tadi membaca itu. Ulun sampai ingat-ingati karena hanya kemarin tadi aja orang membaca kitabnya nih. Hanya kemarin tadi hanya menukar pulang kitabnya. Jadi mau talaah tuh hanya kemarin tadi mau talaah. Kalau kada salah tuh artinya aja lah, artinya tuh kayak ini. Tuntutlah oleh kalian akan ilmu sekalipun di antara engkau dan di antaranya itu seperti suatu sungai yang mana sungai itu daripada api neraka. Yang maksudnya tuh kayak ini. Intinya bilanya kita menuntut ilmu itu kita harus siap melewati apa rintangan kita yang di depan kita. Duri kah lewati aja karena niat kita gasan untuk menuntut ilmu. Karena apa menuntut ilmu nih? Pasti dah bahagia dunia akhirat. Apalah hadisnya itulah. Bukan hadis, perkataan Imam Syafi'i. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Yalah itulah. Ya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia maka dengan man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Maka barang siapa yang mengkehendaki kebahagiaan di negeri akhirat maka dengan ilmu juga. Daru bagaimana pulang hendak ulun hendak keduanya kada hendak ulun dunia aja bahagianya. Bini bungas kah dunia bahagia itu bahagia juga di dunia. Bini bungas kah atau apakah berisi auto Lamborghini misalnya lo motor jet kah lo bahagianya di dunia. Tapi ulun nak jualan bahagia di akhirat. Nah ulun apa dulu ada lagi sambungannya man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki akan keduanya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat maka dengan ilmi jua. Karena ilmu itu sebuah kunci jalan kita untuk menuju surga. Ulun mengerti hadisnya lagi supaya ulun menyampaikan kau banyak-banyak. Insyaallah ulun kada kawal lawas di sini. Palingannya jam 8:30 kurang. Tapi kurang 8:30 itu kada tahu berapa lagi nah. Misalnya ada yang disampaikan lagi nih. Hadanglah. Lapar kah? Santai hanya lapar kah? Lapar belum? Lapar kah? Lapar ya si Ahmad nih, lapar ya. Lapar aja. Wah, lapar. Nah, ulun nak menyambung hendak menyinggung, hendak memuliakan orang yang berilmu ya. Yang Jasiden tadi, Jasiden beramal, ulun kau beramal ya sembahyang duha ya 2 rakaat. Tenang aja, jangan bersedih hati karena ada hadis Nabi, jar Nabi kayak ini. Innal amala qalila jar Nabi. Ma'al ilmi yanfa. Baru jar Nabi lagi apa tuh? Apa sambungannya atau lagi? Saya penasaran apa lanjutannya. Ulun mengetes saja bang. Ulun ingat aja apa hadisnya.
Lanjutannya innal amala katsira ma'al jahli la yanfa ya Nabi. Artinya apa? Amal yang banyak tapi disandarkan dengan berilmu bermanfaat. Salah terbalik loh, bahaya. Ini efek. Maksudnya efek lapar juga. Orang hadisnya tuh kayak ini. Al-amilu mahbubillahi walau kana fasikon. Nah, lalu al-jahilu aduwallahi walau kana abidan. Nah, jadi artinya tuh apa? Ada yang tahu artinya? Siapa yang tahu artinya sini? Ulun tahu. Nah, jadi ulun jawab. Karena ulun yang tahu artinya. Orang bermula, orang yang jahil. Nah, berkata bermula tuh tahu aja buannya. Ya. Pasti jadi ya. Yang pondokan kena belajar tuh. Nyaman buan kambilenya buan ikam pondokan nih ngertikan Al-Qur'an tuh. Biar bijem jen. Tahu kada tahunya tahu lon. Orang yang berilmu itu dicintai Allah Ta'ala walaupunnya fasik. Tapi orang yang jahil kada ada ilmunya itu musuhnya Allah Ta'ala walaupunnya ahli ibadah. Ini ada misalnya orang ini walaupun ya di sini tadi ulun kada kawa menggawi amal yang lain, ulun kawa alhamdulillah kawa tagawi dua aja yang 2 rakaat. Nah, si Dini termasuk orang yang dicintai Allah Ta'ala. Ya Pak. Mantap lah. Mantap, lo. Walaupun dia misalnya ada orang nih ahli ibadah tapi yang kada tahu ilmunya. Peraya berbeda. Ini alhamdulillah pondokan nih bunikam kada tahu kan pas bukan belajar ilmu fikih itu berguna gasan perantara menuju ke surga karena ilmu sembahyang ada di sana. Ikam bunikam sembahyang Allahu Akbar kalah dan orang di luar sana tahunya sembahyang aja kada tahu nya mumpati orang maha tapi bunikam ada ilmunya. Itu yang Masya Allah benar tuh perbedaannya nih buat nikam lawan yang di luar. Kan ada dalam Al-Quran tuh apa tuh ayatnya tuh ingatilah biar kita salah ingatilah dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mujadalah yang bunyi tuh kayak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Nah, pas jam 8 semat lagi tutupnya. Lapar ya nah. Sekali lagi nih saya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala ilmu. Bon ikam ini termasuk orang yang Allah Ta'ala angkat derajatnya karena bon ikam berilmu. Apalagi niat untuk ilmu, sudah berniat mencari ilmunya, diamalkan lagi. Nah, itu mantap. Ya Allah, mantap dos, mantap. Nah, karena jangan belajar ilmu tukang aja kan. Belajar
Saya belajar mau pikirnya karena pada bah bila pian nak mau WC tuh jangan sampai menghadapnya tuh ke kiblat. Yang pada kan tahu kan pada lah. Tapi insyaallah bah pian ini alim aja orang. Karena WC belakang asrama sana tuh kadang madep ke kiblat pas berbelakangan kiblatnya, bukan berbelakangan bersampingan kiblatnya, nyentuh yang pas namanya. Jangan sampai berhadapan kiblat yang WC. Yalah. Sip. Dah sadang ya, dah lah. Sadang dah. Lapah dah. Karena hanya semalam berada acara, hari ini pulang banyak. Lapahnya tuh masih berasa hari ini. Jadi lapah masih. Jadi anak makan juga lapar. Nah esok juga sekolahan juga kita kalau belajaran pulang kita. Menuntut ilmu niatakan bagus lah, niatkan baik, jangan menuntut ilmu hendak mencari biniannya mahakah, jangan sampai. Yalah, niatkan untuk ilmu hendak mencari ridha Allah Taala dan ridhonya Nabi Muhammad SAW. Mungkin kesimpulannya sudah ulun padahkan beratan tahuan ya beratan dah kesimpulannya. Tapi kesimpulannya sini jangan hendak bermalasan nuntut ilmu. Pasang niat baik-baik nuntut ilmu, semangat nuntut ilmu. Hadapi apa ibaratnya bahasa Banjar tuh. Hadapi rintangan apa yang di hadapan kita. Jangan sampai kita tuh kena rintangan sedikit saja kita lewati. Ya, koler aja, ngalih bener aja. Ujiannya ini. Jangan. Itu cobaan ujian Allah Ta'ala hendak buat ikam orang yang bahagia dunia akhirat. Karena ulun dah berpengalaman masalahnya. Hendak berkisah lagi, tapi waktu lawas berkisahkah kedusah? Kalau berkisah buat muni hendak taruh berkisah, tapi ini kesannya buat nana mata habangan dan habang dan mata mengantuk dan matanya habunnya karena pulang kita berkisahan pulang. Jadi mungkin sampai sini yang kau ulun sampaikan. Karena ulun banyak perkataannya maka banyak juga salah dan khilafnya. Dan ulun banyak minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Mudahan ulun kada luput misalnya ceramah ini doakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita berkat kita menuntut ilmu di sini niat karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan rezekinya orang tua kita Allah luaskan, umur orang tua kita Allah panjangkan, dan apabila beliau sakit Allah angkat penyakit beliau, dan mudahan beliau menjadi orang yang selamat dunia akhirat dan kabul hajat dunia akhirat juga. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ananda Muslim telah berceramah yang bagus. Lanjut acara yang keempat, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan Ananda Ahmad Ilmi. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil ismi wa su'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'azab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nazara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.